Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita awali dengan bacaan doa. Silakan untuk ketua kelas Majidah dipimpin. Ditepati syakra doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan untuk seragamnya bisa dicek dulu apakah masih ada yang kurang rapi. Sudah semua sudah rapi? Sudah siap? Siap. Saya absen dulu ya. Agung Wibowo, Hadir. Ana Ayu. Baik, anak-anak, untuk hari ini kita akan mengenal yang namanya di situ ada P5 dan PPRH. Apa itu P5? Penguatan profil pelajar Pancasila. Bareng? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga PPRH. Apa itu PPRH? Profil pelajar Profil materi kita hari ini ya, dengan tema yaitu apa temanya ini? Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila, atau biasa orang menyebut itu adalah suara demokrasi. Apa itu demokrasi? Siapa yang tahu? Ayo, demokrasi. Nah, di sini demokrasi itu adalah berasal dari bahasa Yunani kuno yang apa? Demokrati. Ya. Demokratia yang berarti apa? Demokrasi. Nah, yaitu berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos yaitu rakyat, yang kratos yaitu adalah kekuasaan. Jadi kalau digabung demokrasi itu adalah kekuasaan Rakyat. Ya. Ada yang tanya? Paham? Apa demokrasi? Apa itu demokrasi? Kekuasaan. Kekuasaan rakyat. Ya. Itu adalah pengertian tentang demokrasi. Demokrasi atau dengan kata lain bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedudukan rakyat. Terus dalam demokrasi itu rakyat mempunyai hak untuk memilih pimpinannya, bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengawasi kinerja pemerintah. Tentang demokrasi. Kemudian itu juga ada tujuan dari demokrasi. Tujuannya apa? Yo. Apa itu tujuannya? Apa tujuannya? Pertama, sini. Kekuasaan ini berada di tangan rakyat. Yang kedua, Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. yang ketiga, Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi. yang keempat, Perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. itu adalah tujuan dari demokrasi. Ada pertanyaan? Tidak paham? Nah, kemudian itu ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, seberapa pentingkah demokrasi? Tersenyum. Kemudian apa itu demokrasi? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Demokrasi itu apa? Saskia? Pemilu. Oke, pemilu. Ada yang lain? Jidan? Coblosan. Ya, coblosan itu adalah apa? Pengertian dari demokrasi menurut secara umum. Ada yang bilang pemilu, ada yang bilang coblosan.
jika aku menjadi pemimpin dan inspirasi seorang pemimpin. Nah, jika aku menjadi pemimpin itu harus bagaimana? Itu ya. Kalian pasti punya gambaran-gambaran harus bagaimana kalau saya itu menjadi seorang pemimpin dan inspirasi seorang pemimpin loh. Saya punya inspirasi misalnya Umar bin Khattab. Itu orangnya tegas, orangnya keras, tapi lemah lembut. Itulah sebuah contoh inspirasi seperti itu. Paham? Oke, kalau kalian sudah paham, ini ada tugas individu yang temanya adalah jika aku menjadi pemimpin dan inspirasi seorang pemimpin. Kalau sudah paham, silahkan keluarkan bukunya. Kalian bisa mencatat. Kalau saya itu menjadi pemimpin itu bagaimana? Saya harus apa? Gitu ya, paham? Oke. Silakan dicatat. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit. Dimulai dari sekarang. Inspirasi kamu siapa? Pak Soeharto. Baik, waktunya sudah habis. Nanti hasil dari tugas individu kalian presentasikan maju ke depan. Oke, saya panggil acak saja ya. Silakan Mbak Saskia maju ke depan dipresentasikan hasilnya. Yang keras biar teman-temannya dengar. Jika saya menjadi seorang pemimpin, saya memiliki integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seseorang pemimpin. Integritas adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Sedangkan kejujuran adalah sikap yang tidak berbohong atau menipu. Dengan memiliki integritas dan kejujuran akan dapat membangun kepercayaan orang lain dan menjadi pemimpin yang disegani. Bagus. Untuk inspirasinya siapa, Mbak? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Bagus. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya silakan maju ke depan Mas Agus. Seorang pemimpin, saya harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Kemampuan yang baik adalah salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif agar dapat menyampaikan ide dan pesan kepada orang lain. Ya, bagus. Inspirasinya siapa, Mas? Pak Soeharto. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali tadi presentasi dari teman-teman kalian. Untuk selanjutnya yaitu kita ke tugas kelompok. Sebelum tugas kelompok kita break dulu biar semangat. MTSN 7 Bali. Ya, untuk selanjutnya yaitu tugas kelompok yang temanya yaitu siswa merancang persyaratan calon ketua dan wakil ketua kelas. Oke, silahkan membentuk kelompoknya. Saya beri waktu 2 menit untuk membentuk kelompok. Ya, baik, kelompoknya sudah terbentuk. Mana kelompok 1? Kelompok 2.
3? Kami. Kelompok 4? Kelompok 5? Dan kelompok 6? Ya, terus tugas kalian yaitu bisa diperhatikan dulu, tugas kalian adalah merancang persyaratan calon ketua dan wakil ketua kelas. Kira-kira kalian pasti punya gambaran, oh calon ketua kelas itu harus seperti ini. Nah itu, untuk ketua kelas itu laki-laki, kalau yang wakilnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Paham kan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, diskusi bisa dimulai. Saya beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Ya baik, waktunya habis, sudah 15 menit. Silahkan dari hasil diskusi kalian bisa dipresentasikan ke depan kelas. Satu kelompok, nanti cukup yang membaca satu saja. Jadi di dalam kriteria itu, persyaratan itu ada 2 persyaratan. Yang pertama ada persyaratan umum, yang kedua ada persyaratan khusus. Nanti bisa satu kelompok untuk membacakan persyaratan umumnya, yang kelompok yang lain juga nanti bisa membacakan persyaratan secara khusus. Oke. Baik, silakan kalian maju ke depan untuk kelompok 4, silakan maju ke depan. Bisa dibacakan hasil diskusinya. Ya, keras. Persyaratan umum. 1. Siswa kelas 7. 2. Berlaku aktif di sekolah. 3. Memiliki kepribadian baik, jujur, dan bertanggung jawab. 4. Memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama. 5. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Ya, ini adalah hasil dari diskusi kelompok 4. Silahkan beri tepuk tangan. Ya, baik, setelah kelompok 4 sudah mempresentasikan ke depan, silahkan untuk kelompok ke-6. Silahkan maju ke depan untuk dipresentasikan. Kalau tadi untuk secara umum, untuk kelompok ke-6 ini adalah persyaratan secara khusus. Silahkan dibacakan hasil diskusinya. Persyaratan khusus yang pertama yaitu calon ketua kelas harus memiliki nilai rata-rata raport minimal 75. Kedua, calon ketua kelas harus tidak pernah terlibat dalam pelanggaran tata tertib sekolah. Dan yang ketiga, calon ketua kelas harus memiliki pengalaman mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, bagus. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok ke-6. Silakan. Ya baik, setelah kalian mempresentasikan tadi hasil diskusi depan, maka untuk saat ini kita akan memilih wakil dan ketua kelas. Nanti pemilihannya secara voting. Jadi kalian bisa memilih siapapun sesuai dengan hati nurani, bebas. Karena demokrasi adalah bebas, memilih siapa saja boleh dicalonkan menjadi ketua dan wakil ketua kelas. Ini saya bagikan kertas, nanti bisa kalian tulis siapa yang kalian pilih, itu ya.
Ya, baik anak-anak, ini ada bilik sederhana. Ini nanti kalian memilihnya di sini. Jadi kalian nanti saya panggil maju ke depan. Terus di sini kalian menuliskan satu nama yang kalian pilih sesuai dengan hati nurani. Gitu ya? Paham? Paham. Ada pertanyaan? Betul. Silakan nanti kalian maju ke depan. Ini membawa kertas dan pulpen nanti dituliskan. Ya. Oke, saya panggil sesuai absen Agung Wibowo. Saya panggil, silakan maju ke depan ya. Silakan. Selanjutnya ya, baik, penghitungan suara sudah selesai. Untuk pemungutannya mari kita hitung bersama-sama. Silakan Mbak untuk menuliskan nanti namanya siapa, terus Mbak yang menghitung. Tuh. Dibacakan yang keras. Zaskia. 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 Baik, untuk pemilihan ketua kelas hari ini sudah ketemu siapa yang menjadi ketua dan wakilnya. Baik, saya bacakan. Untuk yang pertama yaitu Saskia dengan jumlah yaitu 14. Kemudian ada Mas Branis itu jumlahnya 5, Mas Diki jumlahnya 1 dan Mas Agung jumlahnya 6. Jadi yang menjadi ketua kelas yaitu yang pertama, silahkan maju ke depan Mbak Saskia, tepuk tangan. Untuk yang kedua silahkan untuk menjadi wakilnya Mas Agung, silahkan maju ke depan, tepuk tangan. Ya, ini adalah wakil dan ketua kelas di kelas 7A ini dalam nanti 1 tahun ke depan. Jadi nanti tahun 2003 2004. Ya, tepuk tangan untuk wakil dan ketua kelas kita. Ya, baik anak-anak, untuk pemilihan tadi yang kita laksanakan sudah selesai. Kita sudah mendapatkan ketua dan wakil ketua kelas. Untuk ini kita akan menyimpulkan. Ini adalah yang pertama, yaitu pemilihan ketua kelas itu merupakan salah satu bentuk pembelajaran demokrasi bagi para siswa. Jadi melalui pemilihan ketua kelas ini diharapkan kalian itu tahu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan serta pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, bahwa demokrasi Pancasila itu tidak menggunakan sistem mayoritas, tetapi mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mencapai keputusan yang terbaik. Tuh, ini adalah kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Saya harap kalian paham tentang makna dari demokrasi. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kegiatan pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.